warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran biologi. Dan hari ini Miss akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi sel. Sebelum Miss masuk ke materi, Miss ingin bertanya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Ada yang tahu? Ya, sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh suatu makhluk hidup. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan contoh-contoh sel yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada amoeba proteus. Amoeba proteus ini termasuk ke dalam sel prokariotik yang nanti akan Miss jelaskan apa itu sel prokariotik. Selanjutnya ada sel pada batang, lalu ada sel bakteri yang ukurannya sangat kecil dan termasuk ke dalam sel prokariotik. Lalu ada sel syaraf yang menyusun sistem saraf pada manusia, dan ada sel darah merah yang menyusun jaringan darah pada manusia. Lalu misalkan menjelaskan tentang sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke melakukan penelitian pada tahun 1665 dengan mengamati sayatan gabus dari suatu tanaman. Dari hasil penelitian, Robert Hooke menemukan bahwa dalam sayatan yang dia buat itu terdapat bagian-bagian atau ruangan-ruangan kecil. Dan Robert Hooke menyebut ruangan-ruangan kecil itu dengan sebutan selula yang sampai saat ini kita kenal dengan istilah sel. Ini adalah gambar sel gabus yang diamati oleh Robert Hooke. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa dari hasil penemuan Robert Hooke, dia menemukan bahwa pada gabus suatu batang tanaman itu ditemukan adanya ruang-ruang kecil. Nah, ruangan kecil ini yang disebut dengan selula. Lalu hidup berdasarkan sel yang menyusunnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu jenis sel. Dan untuk makhluk hidup multiseluler adalah makhluk hidup yang tubuhnya tersusun dari dua atau lebih jenis sel. Secara umum, suatu sel terdiri atas beberapa bagian. Bagian-bagian ini adalah bagian yang paling penting dalam sebuah sel. Yang pertama itu adalah inti sel. Inti sel ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Lalu ada cairan sel atau sitoplasma. Sitoplasma ini terdiri dari dua jenis. Ada cairan yang berada di luar inti sel dan ada cairan yang berada di dalam sel atau disebut dengan nukleoplasma. Sitoplasma ini adalah tempat menempelnya organel-organel sel. Lalu yang ketiga ada membran sel. Membran sel ini adalah bagian
yang berfungsi untuk melindungi suatu sel terdiri dari lipoprotein untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Oke, tadi Miss sudah menjelaskan bahwa sel terdiri atas 3 bagian yang utama. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan secara umum sel terdiri dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya membran inti pada suatu sel. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi, materi genetik pada sel prokariotik tidak terlindungi oleh suatu membran. Materi genetik tersebar di sitoplasma. Yang kedua adalah sel eukariotik, di mana sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Sehingga pada sel eukariotik materi genetik berupa DNA dan RNA terlindungi di dalam inti sel dan dilindungi oleh suatu membran. Sel prokariotik contohnya adalah sel bakteri, dan yang termasuk ke dalam sel eukariotik itu adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah gambar sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, sekarang Miss akan jelaskan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, bisa kita lihat dari materi genetiknya. Kalau pada sel prokariotik itu materi genetiknya atau DNA-nya itu tidak terlindungi oleh membran inti. DNA pada sel prokariotik tersebar di sitoplasma. DNA ini disebut dengan nukleoid. Nah, sedangkan pada sel eukariotik DNA-nya ada di dalam inti sel. Nah, inti sel pada sel eukariotik ini terlindungi oleh membran inti. Perbedaan yang kedua dilihat dari ukurannya. Untuk sel prokariotik ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Perbedaan yang terakhir itu bisa dilihat dari organel-organel yang terdapat di dalam sel tersebut. Untuk sel prokariotik organelnya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Bisa kita lihat pada sel prokariotik organel yang menyusunnya itu hanya ada sitoplasma, membran sel, dinding sel, ribosom, plasmid, flagella, kapsul, dan pili. Sedangkan pada sel eukariotik organel yang menyusunnya lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Bisa kita lihat di gambar, ada banyak organel yang menyusun sel eukariotik. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Tapi before Miss close our lesson today, Miss punya pertanyaan untuk kalian. So, take your book and answer my question. Oke, Miss kasih waktu kalian untuk ambil buku lalu jawab pertanyaan yang Miss tanyakan, dan nanti jawabannya dikumpulkan. Oke? Gimana? Sudah diambil semua bukunya? Oke.
Pertanyaan pertama. Tuliskan 3 bagian dari sel. Sudah dijawab? Oke, kita ke pertanyaan nomor 2. Tuliskan perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertanyaan ketiga, tuliskan nama ilmuwan yang pertama kali menemukan sel. Yang keempat, tuliskan contoh makhluk hidup yang termasuk ke dalam sel prokariotik. Dan kelima, pertanyaan terakhir, tuliskan makhluk hidup yang termasuk ke dalam sel eukariotik. Oke, sudah dijawab semua? Baiklah, nanti Miss akan kirimkan linknya untuk kalian mengirimkan jawaban kalian. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.